Nama Allah berat nggak? Saya udah pernah nyebut ini, Pak. Nama Allah berat nggak? Kurang berat apa? Nama ini jika ada di bumi, satu orang jadi bumi nggak jadi kiamat. Maka orang yang paling sakti di dunia bukan orang yang kebal, bukan orang yang pindah tempat sesaat. Orang paling sakti di dunia, orang yang di kalbunya ada nama Allah. Allah itu. Semakin banyak nama Allah di kalbu, semakin orang ini sakti di sisi Allah, bukan di sisi makhluk Allah. Jadi antum itu nggak sakti kalau nggak bisa nahan kiamat. Kalau cuma bisa nahan-nahan debus doang mah biasa itu. Jadi jangan dibayangin malaikat maut tuh nyebut nyawa harus diambil kakinya, dibolak-balik, dihempas, enggak begitu. Malaikat maut tuh cukup ngelihat aja, dikedip mati. Ya. Beres sama malaikat maut itu gampang. Pakai nafas dia selesai sama dia. Jadi ilmu pernafasan itu ilmu malaikat maut tuh, Pak. Salah satunya ya. Saya jadi paham kisah Nabi Musa itu. Oh, berarti nabi-nabi, wali-wali dijemputnya terhormat. Kalau dia nggak izin pun nggak dicabut, Pak. Nabi Musa karena beliau nggak izin, malaikat maut ngikutin time yang sudah ada di Lauh Mahfuz yang kita sebut takdir. Nabi Musa belum mau mati, ditahan dulu sama Allah. Sampai Nabi Musa mau beliau dicabut nyawanya. Hal itu terjadi juga pada Sayyidina Adam alaihissalam. Beliau lupa, itulah kelupaan pertama di alam semesta. Nabi Allah Adam alaihissalam waktu masih di surga, beliau ditunjukkan print takdir semua keturunan-keturunannya, termasuk kita ini udah lihat sama Nabi Adam. Jadi antum jangan merasa kita ini orang biasa-biasa aja. Nama kita sudah ada di Nabi Adam. Binnya lengkap sama beliau. Ini anak saya nih, ini tanggal sekian, hari Sabtu, musim corona, dia masih ngaji gitu. Masuk Pak, dia lihat Pak. Nabi Adam melihat semuanya, beliau tertarik dengan seorang keturunannya bernama Daud alias David ya. Daud. Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam umurnya 30 udah mati harusnya. Lagi jadi raja, lagi sedang kuat-kuatnya. Sedangkan beliau ini untuk mencapai niat kesuksesannya harus nambah umur sekitar dari 0 sampai umur dia yang sekarang. Maka Nabiullah Musa, Nabiullah Adam mengatakan, ya Rabb, ini anakku, cucuku, tujuannya belum sampai. Kalau aku berikan 30 tahun umurku, insya Allah dia sampai. Dengan izin dia, engkau, maka dia sampai. Maka Allah izinkan, diberikanlah 30 tahun umurnya. Berarti takdir bisa dirubah nggak oleh kekasih Allah dengan izin Allah. Jadi takdir itu, ada takdir Lauh Mahfuz, ada takdir Rahmaniyatul Arsy. Jadi takdir Lauh Mahfuz itu takdir kudrat iradat. Sedangkan takdir yang lebih besar itu takdir Arsy. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Takdir yang ada di Lauh Mahfuz itu, ini yang kita jalani sekarang. Biasa. Tapi ada takdir yang masuk kepada sifat jaiz Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini takdir yang Allah tulis di arasnya. Nah, ini beda, Pak. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah tulis dengan kasih sayangnya. Karena sayangnya Allah tidak terbatas, maka diberikanlah umur tambahan untuk Nabi Daud. Nabi Musa turun ke bumi. Seharusnya umurnya sudah habis sekarang. Datanglah malaikat maut seperti Nabi Musa tadi. Karena Nabi Musa ini Nabi intelektual juga, maka ngajak ngobrol. Kamu siapa? Saya malaikat maut. Mau ngapain? Pura-pura nggak tahu. Saya mau cabut nyawa engkau. Kata Nabi Adam. Lah umur saya masih ada 30 tahun lagi. Beliau lupa sudah memberikan kepada Nabi Daud. Apa kata malaikat maut? Bukankah engkau telah memberikan kepada cucumu?
Berarti Nabi Daud belum lahir, sudah didapatkan umurnya. Udah dibicarakan di langit, udah dibicarakan di surga, udah dibicarakan di bumi ketika beliau diutus. Terjadi alot, pulang Pak malaikat maut. Dipanjangkan lagi tuh umurnya Nabi Adam. Dan itu kelupaan pertama. Ya. Begitu Allah kepada kekasih-kekasihnya. Dan kekasih Allah itu masih ada sampai hari ini di bumi. Masih ada Pak hari ini di bumi. Siapa kekasih Allah di bumi yang Allah selalu memandangnya? Ketika orang ini masih ada, Allah biarkan bumi bergerak. La taqumu sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah, Allah. Tidak terjadi kiamat kerusakan di muka bumi sampai tidak ada lagi yang mengatakan Allah, Allah. Jadi di Lombok lagi rame Pak. Teman-teman saya yang ahlu sunnah punya seorang tuan guru yang mengatakan ada seorang wali Allah kasih tugas jaga gunung gitu. Dianggap musyrik oleh seorang yang tidak mengerti bab ini. Oh enggak ada yang diurus, yang ngurusin si gunung itu malaikat. Iya. Tapi malaikat itu ngurus karena ada yang lebih utama di situ, yaitu seorang waliullah. Apa dalilnya? Itu hadis Muslim yang saya bacakan barusan. Tidak terjadi kiamat sampai tidak ada yang membaca Allah, Allah. Berarti ada wali Allah di gunung itu yang membaca zikir Allah. Apa kata dia? Oh itu maknanya bukan zikir Allah, Allah. Itu maknanya menghormati hukum Allah. Loh itu namanya penjelasan hadis. Lafaz hadisnya nggak ngomong begitu kok. Kok giliran kayak gini pakai penjelasan pribadi? Ya, walaupun itu ada dijelaskan Imam Nawawi, tapi kan juga ada penjelasan Imam Sya'rani, Imam Abdul Hasan Syazili, bahwa itu zikir beneran Allah, Allah Pak. Tidak terjadi kiamat sehingga tidak ada yang berkata Allah. Yang berkata itu manusia bukan? Manusia. Berarti yang nahan bumi ini bertahan malaikat atau manusia? Yang jaga bumi ini tetap untuk bertahan lestari malaikat apa manusia? Itu maknanya. Itulah bab al-walayah al-kubra, kewalian besar. Mereka dititipi Allah untuk jaga bumi. Jadi nggak usah khawatir Pak, corona ini mainan Dajjal sama Imam Mahdi. Jadi mereka lagi main perang-perangan ya, tapi perang pra kondisi. Pra malhamah kubra. Nanti akan ada satu perperangan besar. Barangkali boleh kita sebut perang dunia ketiga. Tapi masanya ya kita nggak tahu lah. Apakah 50 tahun lagi, 30 tahun lagi, 20 tahun lagi. Jangan-jangan 10 tahun lagi. Kita nggak tahu, jangan-jangan lebih awal. Karena kita tidak tahu, kita nggak boleh cocok logi dan sok tahu. Oh Ustaz, ciri-cirinya udah cukup. Ya, kecuali antum ahli ilham. Kalau ahli cocok logi nggak boleh ngomong, ya. Karena ilmu ini bukan ilmu munasabat murni, bukan ilmu cocok logi. Dia ilmu zauk, ya. Ada rasa yang Allah turunkan ke dalam kolbu manusia yang berzikir Allah, Allah tadi. Taib. Salah satu cara Allah mengenalkan dirinya kepada hamba, Allah buat suatu skenario, diciptakan satu makhluk, lalu si hamba ketakutan. Dan itu ditulis dalam kitab Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadina al-muttasil al-imam al-arif billah ibn Ata'illah Sakandari qadasallahu sirrahu qala mata awhashaka min khalqih fa'alam annahu yuridu an yaftaha laka babal uns bih. Mata awhashaka min khalqih. Kapanpun, saat kapanpun dia membuat engkau takut karena makhluknya. Awhashaka, membuat kamu ketakutan, min khalqih, karena satu makhluknya. Saya mau tanya, corona makhluk Allah atau dia diciptakan oleh selain Allah? Allah itu sebutan Tuhan.
Orang Arab, orang-orang ahlu kitab menyebutnya Allah. Yahudi menyebutnya Yahu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Ibraninya Yahweh. Wahai dia, wahai beliau. Karena Yahudi tidak berani menyebut kata Allah. Tapi Yahudi pengikut Nabiullah Isa menyebutnya dengan El lima sabaktani. El Allah sama. Maka Allahumma itu bukan asli Arab. Itu adalah bahasa Ibrani tua, bahkan Suryaniyah lama, yang dulu pernah dipakai Sayyidina Adam, sebelum ada bahasa Ibrani dan bahasa Arab, itu beliau sudah pakai bahasa tua. Bahasa Aramaik, namanya bahasa Aram. Ya. Itu penyebutan aja ya. Setiap kali dia membuat kamu ketakutan, karena corona, kira-kira begitu terjemahan hari ininya. Sekarang zaman corona Pak ya, atau dengan virus apapun, atau dengan preman siapapun, atau dengan penguasa yang jahat manapun, atau dengan para teroris manapun, gitu. Fa'alam, maka ketahuilah, annahu yurid, bahwasannya dia sedang ingin yaftah babal uns, yaftah laka babal uns, membuka bagimu satu pintu ma'rifatullah bernama unsiyah. Apa arti unsiyah? Unsiyah artinya keintiman. Keintiman. Kadang-kadang orang takut dengan corona, tapi ada yang lebih berbahaya, yang lebih menakutkan. Takut karena maksiat, takut karena pernah bermaksiat. Semua kita pernah maksiat nggak Pak? Bener. Mas semua kita nggak ada yang nggak bermaksiat, maka nggak usah sok suci. Pernah maksiat nggak? Pernah maksiat. Nggak maksiat mata, maksiat telinga. Nggak maksiat telinga, maksiat lisan. Nggak maksiat lisan, maksiat kalbu. Kalaupun kita nggak maksiat secara zahir, kita maksiat dalam batin. Ustadz saya nggak pernah iri, oke. Saya nggak pernah sombong, oke. Tapi pernah lupa nggak kepada Allah? Semua kita pernah lupa kepada Allah. Itu dosa juga Pak. Pernah merasa lebih pintar dari orang nggak? Sering tiap hari ya. Itu dosa apa namanya? Itu dosa besar loh Pak. Kiber. Itu dosa besar, bukan dosa kecil. Saya pernah diizinkan Allah mentalkin seorang ulama. Banyak Pak. Ada beberapa ulama-ulama muda, ulama senior. Itu diajak istighfar nggak ada efek. Nggak ada efek. Ayo Ustadz, ayo Pak Kiai, ayo kita istighfar. Nggak ada efek dia. Orang udah nangis-nangis semua, dia nggak nangis-nangis. Ternyata satu masalahnya. Dia merasa lebih pintar dari saya. Akhirnya, di dalam hati ada ilham masuk. Coba ajak istighfar daripada merasa lebih pinter. Maka kita istighfar, astagfirullah, ya Allah ampuni dosaku karena aku merasa lebih pinter daripada orang lain. Langsung Mak nangis. Berarti dosa yang tidak terlihat karena merasa pinter, ini lebih susah ditobatkan. Ini mohon maaf nih, yang narkoba gampang Pak tobatnya. Antum tobat, nggak ngulangin, tinggalkan komunitas, Allah terima. Pernah minum khamar, Allah gampang itu. Orang melakukan zina, gampang tobatnya. Tapi kalau dosa sombong, susah tobatnya. Antum kalau ada rasa sombong, nggak mau dengerin saya. Maka salah satu ciri-ciri orang sudah tidak sombong, dia mau dengerin orang lain. Maka kepada para ustadz, para da'i, jangan ceramah mulu, sesekali jadi mustami. Imam Ahmad mengatakan, ciri-ciri orang alim itu, dia mau belajar kepada yang lebih besar, sepantaran, dan yang lebih kecil. Gimana? Udah pernah belajar sama yang lebih kecil belum? Belum ya? Umurnya, gelarnya, fisiknya,
Belum ya? Jarang ya? Jarang. Kalau umur sering, tapi kan gelarnya tinggi. Yang umurnya kecil gelarnya nggak segede kita, Pak. Pernahkah kita mau dengerin? Nah, maka kalau para dai, para ustadz, jangan khutbah mulu tiap bulan. Harus ada 1 kali sebulan dia nggak dengerin khutbah, dia dikhutbahin orang. Nah, syukur-syukur di rumah dikhutbahin bininya ya. Jadi apa yang Allah sedang mau kenalkan kepada kita? Unsiyahnya, keintimannya dengan kita. Uns itu lebih dekat dari qurb, kedekatan. Uns itu sudah mesra. Pernah, ini ilustrasi biar gampang. Anak-anak kita, kalau ketakutan dia nyari siapa? Ayahnya. Ayah, gitu terus dipeluk kan? Kita gemes ngeliat begitu, dan itu bikin rindu mau pulang ke rumah. Bener ya? Itu bikin rindu, Pak. Kadang-kadang kita agak rindu mamanya. Ya, yang bapak-bapak ini. Rindu sama anak kecil ini. Nah, ini namanya uns. Kemesraan kalau dia seumuran. Keintiman jika dia sudah sangat dekat. Ya. Keakraban jika dia sudah sangat akrab. Sudah akrab belum dengan Allah? Allah itu ngomong, wa nahnu aqrabu ilaihi min habil warid. Kami ini akrab kok dengan kamu. Kan artinya akrab kan bahasa Arab tuh akrab. Kami ini lebih akrab daripada kamu, daripada dirimu sendiri. Hablul warid. Hablul warid itu kan diri kita sendiri. Nggak usah diterjemah harfiah. Maka salah satu nikmat yang Allah berikan saat ini, saat corona ini adalah nikmat unsiyah. Sebelum keluar doa dulu nggak? Biasanya dulu keluar aja kan. Sekarang ya Allah jaga aku dari corona. Kayaknya kecil amat. Emang virus itu cuma corona? Banyak Pak virus selain corona. Saya nggak kena corona kemarin, kena batuk, kena flu sebulan yang lalu. Sekarang sisa batuk kering dikit batuk. Ini bukan batuk corona loh Pak ya. Saya udah pernah corona setahun lalu. Ya kalau versi Ustadz Fulan kan kena corona munafik. Berarti saya munafik Pak. Ya nggak usah jauh-jauh nuduh orang munafik, kita munafik. Tapi kan tega amat nuduh begitu. Kiai kita banyak yang meninggal karena corona. Emang mereka munafik? Habis yang bilang munafik, kena corona dia. Ya salam. Nah, kita mundur. Khairu awqatika. Sebaik-baik time yang kamu punya, waktu yang kamu punya. Jadi time itu bukan jam. Jadi sekarang 5:32. Bukan itu. Itu namanya jam dinding, Mbak. Jam sholat. Waktu itu adalah satu nafas yang kita tarik, satu nafas yang kita keluarkan. Itu yang disebut waktu. Berarti waktu kita sebenarnya lebih berharga daripada cuma 1 detik, 2 detik itu. Apa kata beliau? Waktu kamu bernafas, yang paling bagus adalah waktun tashhadu fihi wujuda faqatik. Saat-saat jika engkau melihat engkau lagi butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau memerlukan perhatian penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum keluar rumah, berdoa, ya Allah, jagalah saya. Allah itu senang tuh sama orang yang begitu. Dan itu waktu-waktu paling indah. Bapak sholat 100 rakaat, tapi nggak ada rasa memerlukan perhatian Allah, membutuhkan bantuan Allah. Itu lebih baik doa yang tadi, Pak. Itulah alasannya kenapa doa musafir lebih utama daripada doa-doa orang biasa. Karena orang musafir ini dia takut mati. Saya pernah kasih contoh beberapa tahun lalu, di sini juga. Awal-awal naik pesawat, dari awal naik sampai turun, zikir nggak putus-putus kan? Naik kedua, setengah putus. Naik ketiga, lupa, malah nonton, main handphone. Benar ya? Kenapa? Karena kita sudah terlalu biasa. Jadi manusia begitu. Doa-doa yang dulu kita baca saat kita ketakutan naik pesawat, itu doa pasti sudah dikabulkan Allah 70%. Saya sudah hitung Pak, doa-doa yang saya baca saat itu Allah udah kasih hampir semua.
Tapi pas kita naik pesawat sekarang biasa aja. Ya. Rasa takut muncul lagi pas turbulen. Jadi kita ini takutnya tidak pernah permanen. Takutnya selalu bi asbab bil awarid, dengan sebab-sebab luar, belum permanen. Kenapa? Nama Allah belum nancap di dalam kalbu. Jadi kita takutnya kepada Allah masih karena faktor-faktor dari luar, belum karena kenal kepada Allah. Orang ini belum disebut arif billah, belum disebut kenal kepada Allah, ya. Baru disebut takwa, dia takut kepada Allah. Jadi waktu kamu terbaik, waktu kita terbaik yang Allah lihat, di saat kalbu ini merasa butuh kepada ampunan Allah, bantuan Allah, wa turaddu fihi ila wujudi dhillatik. Dan waktu kedua, waktu saat engkau merasa tercampakkan di tempat yang hina. Itulah sebabnya orang yang maksiat merasa hina, Allah lebih sayang daripada orang yang taat merasa suci. Jadi saya katakan, wahai diri yang pernah bermaksiat, jangan putus asa kepada Allah. Tapi jangan-jangan itulah saat Allah suka melihat kamu. Beberapa orang nggak pernah maksiat secara zahir, matanya lalu jaga, tangannya dijaga, semua dijaga. Kalau ngelihat ada orang berdua-dua, dia bilang, ih najis, setan, tengahnya ada setan. Kan hadisnya begitu. Kalau berdua, ketiganya setan. Ada yang buka aurat dikit, ahli neraka. Jadi panitia neraka dia, Pak. Kan dia sudah punya daftar ahli neraka, ahli neraka, ahli neraka. Maka Islam yang dia kenal, Islam neraka. Ini orang begini ini berbahaya, Pak. Sangat-sangat berbahaya. Mungkin dia korban pendidikan neraka. Ya. Dulu waktu kecilnya orang tuanya bilang, sholat. Kalau nggak sholat neraka. Nah, digituin dulu kali sama orang tuanya. Ini jangan-jangan nih orang tuanya begini-gini nih. Ini antum horor-horor nih wajahnya. Kalau udah ngaji hikam, nggak gitu lagi ngajar anak. Ya, ngajar anak bukan dengan ancaman. Ngajar anak dengan pujian dan reward. Kasih dia harapan. Anak soleh bangun. Itu anak kecil lebih senang pada gituin. Anak soleh bangun. Anak papa bangun. Ahli sorga bangun. Gitu, Pak. Cara bangunnya itu dia cepat bangun. Tapi kalau kita bilang, kamu nggak sholat neraka lo gitu ya. Itu anaknya bangun langsung pikiran dia. Anak-anak korban begini nanti jadi patian neraka. Ya. Dia sendiri nggak tahu nasib dia gimana kan. Banyak nggak orang begitu hari ini? Banyak. Pada kita ini buta, ya. Betapa tidak buta, setiap surat dalam Al-Quran, dari surat At-Taubah, semua memulai dengan Allah mengenalkan diri dan kata Rahman, Rahim, Rahman, Rahim. Emang nggak baca? Emang nggak dengar? Jangan-jangan kita kal himar yahmilu asfara. Ya, seperti himar, ya, binatang himar. Apa terjemahan himar? Keledai, ya. Yang dia memikul kitab-kitab, tapi dia nggak tahu apa yang dia pikul. Jangan-jangan begitu. Baca Quran makanya, ini mohon maaf loh Pak ya, ini ngajinya agak beda. Saya itu nggak ngajak orang khataman Quran banyak-banyak, seperti Imam Syafi'i. Kan kalau Imam Syafi'i baca Quran ngerti, maka beliau emang afdolnya baca Quran banyak-banyak. Selama 4 tahun di Mesir, beliau khatam 4.000 kali. Terus tahun 1.000. Coba bagi sebulan berapa kali itu? Antum hitung sendiri ya. Capean ngitungnya. Ini dari kemarin, dari kecil sampai sekarang, kalau kita hitung itu khataman, kita nggak nyampe, Pak. Kita didoktrin kurang sempurna. Doktrinnya sudah oke, tapi kurang sempurna. Habis baca Quran, belajar Quran, khataman, berhenti ngaji Quran. Seharusnya langsung masuk ke ngaji makna Quran. Dulu, waktu saya masih MTSN, SMP, selesai khataman, saya belajar ke
ke kampung di seberang, jadi kita ada 20 menit ke sana. Saya ketemu seorang buya, seorang ulama, dia ngajarin terjemahan Quran. Setiap Rabu, malam Kamis kita belajar. Nerjemah. Karena keberkahan itulah saya bisa baca kitab sekarang. Ya. Padahal nggak nyantri seperti teman-teman pesantren ya. Saya nggak nyantrinya di surau aja, pindah surau, gitu-gitu aja udah. Nggak pernah nyantri seperti teman-teman, kecuali setelah kuliah. Pas kuliah baru saya masuk pesantren. Ya. Tapi teman-teman di pesantren, karena korban pendidikan kurikulum neraka, ya, kurikulum IQOP, dikit-dikit diikop, akhirnya udah nyantri 6-7 tahun nggak bisa baca kitab. Karena sekolahnya tegang. Sekolah itu harus tenang, anak-anak terus cinta. Jadi ketika beberapa tahun setelah saya bisa baca kitab, teman-teman yang belajar kitab nggak bisa baca kitab Pak dari pesantren. Nanya, enti kok bisa baca kitab? Tipsnya apa? Jawaban saya cuma satu, cinta. Kamu sudah cinta belum dengan kitab yang kamu pelajari? Sudah cinta belum dengan guru yang ngajarin kamu? Jadi saya nggak pernah ngapalin Pak selama berapa tuh ya, 6 tahun itu bahasa Arab nggak ngapalin. Anak kelas 3 ya, mau mereka ujian, itu mereka datang mau murojaah kitab dengan saya. Padahal kita baru kelas 1 dan kelas 2. Apa rahasianya? Cuma cinta. Saya cukup ingat kitabnya, ingat guru yang saya sukai itu, bukan cinta fisik. Cinta ilmunya. Itu langsung ingat semua terjemahannya, maknanya, lembaran-lembarannya. Maka kalau ingin mengajari anak supaya pinter, jangan diajari dengan ancaman. Ajari dia mencintai ilmu yang dia pelajari. Baik. Jadi kapan saat-saat yang paling Allah suka? Bukan saat kita puasa 1000 kali, puasa 1000 hari, sholat 1000 rakaat, enggak. Allah sangat suka kepada hamba 2 saat. Pertama, saat dia menyaksikan si hamba itu butuh kepada Allah. Berarti Allah ini sangat suka jika hamba itu bermanja-manja kepadanya. Apakah sudah bermanja-manja kepada Allah malam tadi? Belum ya? Kita merasa kita pinter ya? Hebat, saya bisa lo tahajud. Orang begini Allah nggak suka lihat Pak. Tapi ketika dia bangun, alhamdulillah ya Allah, Engkau bangunkan aku. Ketika sujud, dia mengatakan, ya Allah, malam ini banyak orang yang tidak bisa sujud. Sekarang Engkau takdirkan, Engkau gerakkan kepalaku untuk sujud. Dibaca ayat, dia katakan, ya Allah, lidah ini banyak dosa. Tapi Allah izinkan membaca namamu. Nama Allah berat nggak? Saya udah pernah nyebut ini Pak. Nama Allah berat nggak? Kurang berat apa? Nama ini jika ada di bumi, satu orang jadi bumi nggak jadi kiamat. Maka orang yang paling sakti di dunia bukan orang yang kebal, bukan orang yang pindah tempat sesaat. Orang paling sakti di dunia, orang yang di kolbunya ada nama Allah. Allah itu. Semakin banyak nama Allah di kolbu, semakin orang ini sakti di sisi Allah, bukan di sisi makhluk Allah. Jadi antum itu nggak sakti kalau nggak bisa nahan kiamat. Kalau cuma bisa nahan-nahan debus doang mah biasa itu. Ya. Lalu apa gelaran orang? Gelar orang yang merasakan 2 hal ini. Merasa butuh kepada Allah, memerlukan Allah, dan merasa hina di hadapan Allah. Apa sebutan orang ini? Sebutannya Abdullah, hamba Allah. Maka antum coba lihat, ini gelar Nabi loh ya. Jadi Nabi itu, ini sering dipahami terhadap tasawuf. Orang nuduh Imam Al-Hakim At-Tirmizi, ahli hadis yang sufi, Ibn Arabi yang sufi, mengatakan wali lebih tinggi dari kenabiannya. Karena setiap nabi itu pasti wali. Setiap rasul pasti nabi. Kewalian itu inti dari seorang nabi.
Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sungguhnya wali-wali Allah. Apa arti wali Allah? Kekasih. Maka kewalian itu artinya kekasih. Bab cintanya seorang wali itu lebih tinggi daripada bab nubuatnya, gitu maksudnya. Bukan berarti seorang wali yang bukan nabi lebih tinggi daripada seorang nabi. Itu keliru besar. Nggak ada begitu di kitab Fususul Hikam. Imam Ibn Arabi tidak pernah mengatakan itu. Tanda orang yang menuduh Ibnu Arabi mengatakan nabi lebih mulia, wali lebih mulia daripada nabi, dia tidak khatam satu kitab tipis, separuh kitab ini Pak, kitabnya Fususul Hikam judulnya. Kitab tipis saja nggak khatam, gimana kitab yang 9 jilid Al-Futuhat Al-Makkiyah? Terus nuduh. Jadi betapa banyak hari ini orang-orang yang sudah alim dan satu ilmu, tapi dia bodoh dalam ilmu lain, lalu dia tolak ilmu itu. Dan itu sudah ada sejak zaman dahulu. Maka kemarin kita ngaji dengan beberapa komunitas teman-teman kita, ngaji kitab, judulnya Risalah Al-Laduniyah, karya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau menceritakan latar belakang menulis kitab Risalah Laduniyah itu. Apa kata beliau? Ada teman saya datang melaporkan lawan debatnya yang mengatakan ilmu itu cuma ilmu yang tertulis di kitab. Yang nggak tertulis di kitab yang kita pahami sekarang berarti nggak ada, ilmu ngada-ngada gitu. Maka belum nulis kitab Ar-Risalah Al-Laduniyah. Ini saya mau nanya Pak, ilmu itu yang di kitab ini atau yang dalam hati saya? Maka kitab ini antum bawa, antum langsung berilmu nggak? Seandainya ilmu itu di kitab, coba bawa kitab ini, antum langsung berilmu. Enggak, ilmu enggak di sini. Ilmu itu ada di dada seorang yang berilmu. Coba, kalau yang pakai levis itu ustadz lagi mau khutbah, kira-kira diturunin orang nggak Pak? Panitia langsung turun tangan. Lu ustadz beneran. Digituin paling ya. Teman saya hafiz Quran, cuma dia levis mulu Pak, nggak pakai kopiah. Ada jadwal, dia jadi imam. Pengurus bilang, imam kok begini? Emang saya begini katanya. Ya udah ente nggak usah jadi imam. Marah juga tuh panitianya. Karena konsep orang awam, imam itu pakaiannya khas. Ya begitu, harus ya kayak gini lah ya. Pakai jubah luar, pakai gamis, pakai baju koko. Padahal baju koko mah bajunya Ahok tuh ya. Koko sama Ahok sama nggak tuh? Sama Pak. Koko kan kakak, bahasanya orang Chinese ya. Baik. Di Quran ya banyak sekali ayat yang menyebutkan kata hamba sebagai makom tinggi para nabi. Ayat yang paling sering kita hafal musim Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci, maha hebat Allah yang memperjalankan hambanya. Terus Nabi Ibrahim, wazkur ibadana Ibrahimah. Maka ingatlah hamba kami yang bernama siapa? Ibrahim. Ya. Wazkur abdana Dawud. Ya. Ingatlah hamba kami Dawud, Ishak, Yakub, Ayub. Itu disebut gelarnya abd. Begitu ya dalam surat 38 mulai dari ayat 17, 45 dan itu berulang-ulang. Ingatlah hamba kami, ingatlah hamba kami. Maka diterjemahkan dalam bahasa hikam, sebaik-baik waktu kamu adalah saat kamu jadi hambanya. Itu terjemahan bebasnya. Ya. Baik. Gimana Pak Mirwan, udah sehat? Kena COVID Pak? Munafik dong. Kata orang sebelah Pak, kalau kena COVID munafik. Kalau saya dituduh gitu nggak marah Pak, emang saya munafik. Saya tahu diri saya munafik. Allah suruh banyak zikir, kita dikit zikirnya. Ya kan? Allah suruh sedekah, kita sedikit sedekahnya. Allah suruh senyum, kita sedikit senyumnya. Benar nggak kita munafik? Oh kalau mereka orang suci Pak, mereka nggak perlu ya. Tapi kalau datang COVID langsung habis deh. Gimana? Langsung tanya jawab atau gimana? Atau langsung hikam? Kayaknya lanjut hikam ya. Ini bagian akhir lah ya.
ciri-ciri doa kita langsung diijabah Allah. Mata atlaqa lisanaka bit-talab fa'alam annahu yuridu an yu'tiyaka. Kapanpun saatnya atlaqa, Allah mengitlakkan. Apa arti itlak? Melancarkan lisanmu sehingga tidak ada beban dalam melafazkannya, dalam memintanya. Fa'alam, maka ketahuilah saat itu Allah sudah langsung menjawab. Saya mau tanya lagi Pak, adakah di dunia gerakan yang bukan digerakkan Allah? Ada nggak? Kalau ada berarti ada Tuhan selain Allah. Gimana? Jadi yang gerakin kita doa itu siapa sih? Allah. Kita usaha, mentok, pusing. Tahu-tahu kita ada aja jalannya. Yang membuka jalan itu siapa? Kita atau Allah? Oh itu kan koneksi saya Ustadz. Kita sudah menuhankan diri sendiri. Hati-hati. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Maka apakah engkau melihat orang yang menjadikan Tuhan dia, pujaan-pujaan dia, yang dia puja-puji itu dirinya sendiri. Jika orang alim dia merasa dirinya pinter, tuh lihat saya, jamaah saya banyak, gitu. Tuh lihat saya, ilmu saya banyak. Nah orang begini sudah menuhankan dirinya. Mau dia gelarnya mursyid, mau gelarnya doktor, LC, MA, kiai 1000 kali, itu tetap di dalamnya iblis. Orang yang memuji-muji dirinya sendiri, itu iblis Pak. Nauzubillah min dzalik. Kecuali dia memulangkan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berhak dipuji siapa? Allah. Ya. Maka orang yang memuji dan memusuhi kita itu gerakan dari Allah. Marah gak Allah menggerakkan? Marah gak? Maka jangan terlalu senang dipuji orang, jangan sedih juga kalau dicaci maki orang. Karena itu semuanya gerakan dari Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah engkau berkehendak kecuali kehendakmu tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang anak muda, belagunya bukan main ngomong kepada saya, ya. Kita ngaji hikam, dia seorang marketing. Dia bilang, Ustadz tuh nggak ngerti ilmu marketing. Oh iya, terus gimana? Marketing itu kita harus campaign, iklan, bla 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 bla, segala macam dia ngomong. Setengah jam dia ngaji hikam Pak jadinya. Hikam malah dia. Oh gitu ya, ya saya yain aja. Ya. Karena orangnya udah nggak bisa masuk, jadi udah defense. Ya. Sekali doang ikut kajian kita udah nggak mau ikut lagi. Kita ngasih rahasia rezeki biar dia nggak terlalu nafsu, terobsesi. Ntar kalau dia terobsesi tinggi, merasa ilmu marketingnya yang bikin laku, gagal Pak, stres. Makanya banyak orang marketing tuh stres. Tiap hari itu lebih stres dari tukang cangkul Pak. Orang nyangkul di sawah, pulang-pulang capek, tidur. Orang marketing udah jam 1 malam masih mikirin besok mau ngapain gitu. Nggak keringetan, malah kerja di bawah AC. Tapi pikirannya tertekan terus ya. Gimana? Pakai kecerdasan dia. Sahabat saya jadi fundraiser di salah satu lembaga zakat terkenal di Indonesia. Orang tamatan kuliah dakwah Pak. Nggak ngerti ilmu marketing, versi ilmu marketing konservatif sekuler. Konvensional lah istilahnya ya. Karena sekarang ada istilahnya hukum positif, bank konvensional gitu ya. Ini nggak punya tuh ilmu begitu. Tapi ketika dia jadi direktur fundraising, kenaikan fundraising itu melewati direktur-direktur sebelumnya yang ahli manajemen dan ahli marketing. Saya candain, Tat, ente pegangannya apa gitu? Ente pakai pelet ya gitu? Candainnya Pak? Enggak, saya cuma pakai roti bulhadar, roti bulatos aja Ustaz katanya. Maksud roti bulhadar, roti bulatos isinya apa roti bulhadar, roti bulatos? Yang kita baca tadi, saat-saat dia merasa butuh memerlukan campur tangan Allah. Itulah marketing paling hebat Pak.
Bapak kalau nggak percaya datang ke Majestic, ya. Ini ada sahabat saya di situ. Dia punya butik dan batik ya. Terus punya food court. Saya tanya, kamu pakai online nggak? Jauh sebelum zaman online begini nih. Enggak Ustaz, saya online ilallah katanya. Loh maksudnya gimana tuh Mas? Gitu. Saya itu Ustaz punya karyawan 40-an orang. Kami semuanya menghidupkan channel sholat duha katanya. Terus kalau kami doa, orang kan doa, jika ya Allah, jika rezeki kami di langit turunkanlah, jika bumi keluarkanlah, jika jauh dekatkanlah, kan begitu. Kalau kami lebih eksplisit Ustaz, jika di langit ya Allah turunkan ke toko kami. Sebutin Pak tokonya. Jika di bumi maka keluarkanlah, antar ke toko kami. Yang minta sehari itu, jadi mereka sip-sipan sholat duhanya. Gantian. Jadi mulai dari jam 8 sampai jam 11, nggak berhenti tuh orang sholat duha. Mirip-mirip seperti ahbab tabligh, kalau mau jauh lah ada ahli zikirnya di pojok masjid. Serius Pak, sama. Lah ini marketing langit ini. Bisa begitu, dan ada aja yang datang. Ada aja yang datang. Dia beli batik 80 juta Pak, kain doang, udah robek dikit tuh, dibeli 80 juta. Kata istrinya, ente bahlul juga ya, ngapain dibeli begini-ginian? Gitu kira-kira terjemahan bahasa aneh loh ya, bukan bahasa beliau. Tahu-tahu udah lama dia nggak minat mau dijual, tapi feelingnya ini sudah ada sahibnya nih, yang bakal jadi tuan ini. Ternyata tiba-tiba ada orang Chinese datang. Dia lagi nyari batik-batik lama yang dulu apa istilahnya? Ya ditulis oleh moyang-moyangnya dulu. Ketemu berdesir, ditawar Pak, 2 kali lipat. Dilepas. Tadi 80 sekarang jadi 160 ya, kurang-kurangan dikit lah. Kenapa? Online ilallah. Orang nggak mau mikirin yang begini. Cuma 3 tahun kebeli sekian toko dia. Di depannya orang jualan udah 20 tahun begitu-gitu aja. Pak masih pakai gerobak. Kita nggak ngeremahin siapa-siapa Pak. Ini berbicara marketing langit. Ya. Yaitu, inilah ilmu pengasihan tertinggi. Ilmu jalbur rizq. Apa jalbur rizq? Kan orang-orang usaha ini nyari-nyari itu kemana-mana. Antum gak usah kemana-mana, nyarinya ada di kamar kita, ada di atas sajadah kita. Jadi yang usaha, nih, gak usah ijazah-ijazahan antum, gak usah datang ke kiai mana. Kiainya gak musyrik, antumnya yang musyrik. Ya, ntar dikasih raja-raja, dikasih minum-minum yang ada raja, ntar banyak lagi jin dalam badan kita kan. Ntar dikasih simbol-simbol jimat. Dianya nggak musyrik karena dia tahu ini cuma simbol aja. Tapi antum jadi musyrik karena kemudian menduakan itu. Ilmu ini ada Pak, ilmu wifiq namanya. Imam Ghazali pakar ilmu itu dan beliau ahli tauhid. Beliau tahu mana yang tauhid, mana yang tidak tauhid. Cuma yang nggak ngerti bilang itu syirik kan. Dia lupa imamnya Ibnu Taimiyah, imamnya Ibnu Qayyim tuh ngerti ilmu ini. Dan Ibnu Qayyim membolehkannya dalam kitab Tibbun Nabawi, menganggapnya sebagai tib nabawi. Tapi dia hilangkan istilah wifiq. Jimat nggak ada istilahnya. Istilahnya diganti dengan kaf al-kitabah. Cari Tibbun Nabawi, antum kalau nggak percaya lihat di kitab itu. Sudah ada terjemahannya kan? Bab kitabah, tulisan, gitu judulnya. Malas baca sih ya, dari dulu aneh udah sampaikan soalnya. Jadi kadang-kadang kita makan dulu masih mahasiswa, makan, masuk warteg, masuk rumah makan fulan, masuk resto. Saya tuh nggak nyaman Pak kadang. Karena tiba-tiba saya mata itu liar aja ngeliat sudut mana, ternyata di situ ada raja. Ternyata di ujung mana ada jimat. Nah itu bikin nggak nyaman tuh makan di situ. Ya. Maka teman-teman praktisi hikmah pun tolong ajari
kliennya, muridnya, santrinya tauhid, baru diajarin itu wifi. Kalau enggak usah deh, ntar jadi musyrik ntar ya. Ajarin ini aja nih ya, sholat duha. Ya, sholat duha. Saya punya guru ini terakhir ya, sebelum tanya jawab. Ada tanya jawab Pak Mirwan? Ada ya. Guru saya dari remaja umur belasan tahun nggak pernah ninggalin duha Pak. Itu kalau pagi-pagi beliau beli telur atau beli makanan untuk anak-anaknya, kalau belanja di toko kelontong, itu toko itu laku sampai malam Pak. Kenapa? Berkah sholat dia. Dimanapun dia jalan diberkahi Allah. Ada dalilnya nggak tuh? Musyrik nggak tuh? Baca kitab biar nggak jadi musyrik. Dalam kitab Ibnu Mubarak, kitab Az-Zuhud disebutkan bahwa jika ada seorang yang berzikir atau yang berjalan ke majelis ilmu atau berjalan ke masjid Allah, itu bongkahan bumi, debu-debu yang kita injak, dia berkata, wahai tanah di sampingku, saksikan aku diinjak oleh hamba Allah. Senang dia Pak. Jadi kalau dibalik gimana? Kalau kita maksiat di bumi Allah, itu bumi ngutuk-ngutuk kita Pak. Oi, cepetan pergi gitu. Semoga kamu ketahuan. Maka kita ketakutan kalau kita maksiat Pak. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran sebagai ayat pamungkas daripada hikam ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad nasarakumullah bi Badrin wa antum adillah." Sungguh Allah telah membantu kalian bi Badrin saat perang Badar. Pakai bi Pak, bukan pakai fi. Ini campur tangan Allah ini lebih dahsyat. Ini yang ngerti ilmu balaghah, ini faham maksud bi di situ. Wa antum adillah. Saat itu kamu merasa hina, merasa lemah, merasa butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika berdoa, berdoalah dengan rasa hina. Jika berzikir, berzikirlah dengan merasa rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kira-kira gitu Bapak Saudara Allah. Kalau ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan, tafadhol. Gimana Pak Mirwan? Mantan Covid, alumni Covid. Emang Covid ada kan Pak? Ada, aneh kan pernah ngerasain. Soalnya teman-teman kita masih ada yang belum percaya ya. Antum nggak percaya sih nggak apa-apa, ntar kalau udah kena rasain aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak Dokter. Terima kasih Pak Ustadz. Salam. Masya Allah ini. Jadi pertanyaan saya adalah terkait dengan kondisi sekarang, kekinian, bahwa tadi ada corona, ada permasalahan-permasalahan yang luar biasa mendera kita. Kita butuh tadi bahwa sebagai seorang hamba membutuhkan pertolongan Allah dengan merendahkan diri pada saat berdoa zikir. Nah, untuk bisa sampai pada level ketawakalan sempurna, ya jadi seorang hamba yang mengandalkan Allahnya untuk sampai pada level di mana tadi la khaufun alaihim, tadi yang Ustaz sebutkan, tidak ada rasa takut. Dalam artian tidak ada yang lain yang ditakuti nih. Apa saja yang kejadian di dunia ini tidak ada yang ditakutin kecuali hanya Allah gitu. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada cara tentatif, ada cara permanen Pak. Kalau yang tentatif itu harus punya masalah dulu, baru ingat Allah biasanya. Nah, kalau yang ini cukuplah masa lalu kita dan sekarang ya. Ada yang lebih permanen, mengenal yang ditakuti. Kenapa kita tidak permanen rasa takutnya kepada Allah? Karena kita nggak kenal yang kita takut itu siapa sih? Bapak kenal Allah nggak sih? Kan antum kenal Allah nggak? Allah itu apa? Siapa? Kalau versi orang kan, Allah itu di langit Ustaz. Itu belum kenal Allah namanya. Ya. Allah itu di arsy Ustaz. Nah, itu ayat. Ar-Rahman 'alal arsy istawa.
Yang istawa itu antum kenal nggak gitu? Mau terserah, mau di langit, mau di mana terserah, ya. Allah ini kan bukan fisik. Disebut Allah di atas langit, Allah disebut Allah di atas aras, nggak ngefek, Pak. Kan dia bukan jisim. Kenapa kita berdebat di luar sana, Allah di mana, Allah di mana, Allah di mana? Karena kita masih menjisimkan Allah tanpa kita sadari. Menganggap Allah itu benda. Sesuatu benda. Maka sampai keyakinan mereka yang mengatakan apa? Yang meyakini Allah tidak berarah di atas langit atau di atas aras berarti diam. Meyakini Allah tidak ada. Berarti sebelum aras nggak ada, Allah nggak ada dong. Dulu aras pernah nggak ada nggak? Atau alas adanya bareng sama Allah? Duluan mana aras sama Allah? Mana dalilnya? Akhir surat At-Taubah dan beberapa ayat-ayat yang lain. Allah menyebut Rabbul Arsyil Azim. Rabb. Allah pencipta. Apa arti Rabb? Pencipta. Pencipta aras yang besar. Jadi aras yang besar aja Allah yang ciptain kok, Pak. Maka Nabi kalau lagi ada karb itu karbun artinya masalah. Itu doa favorit saya kalau baca zikir pagi sore, salah satunya La ilaha illallahul alimul azim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Tiada Tuhan pencipta langit dan bumi. Dialah ya Rabbul Arsyil Azim, pencipta aras yang besar. Apalagi cuma corona yang kecil. Kelihatan nggak corona? Sampai hari ini yang disebut corona itu kan yang disebut sama Bill Gates itu. Yang dia presentasi beberapa tahun yang lalu yang bentuknya kayak rambutan. Ya. Jadi kita sudah terbawa oleh dia. Maka sekarang di mana-mana gambarnya begitu. Padahal belum tentu begitu juga, Pak. Ya, pinter ya. Jadi maling teriak maling, Pak. Makanya wajar ya. Vaksin versi lawan dia nggak diakuin. Karena dia mau jualan vaksin juga. Ustadz konspiratif. Emang ada di dunia yang tidak pakai konspirasi? Antum dagang aja konspirasi loh. Kita dagang aja konspirasi nggak? Contohnya gini, orang megang handphone setiap hari lebih lama daripada nonton TV. Maka sekarang orang antum nonton YouTube sekarang lebih banyak nonton TV, ya nggak? Itu pakai otak konspirasi loh. Sekarang jadi marketing namanya. Maka dipasanglah iklan banyak-banyak. Yang lucunya pas pengajian lagi ya. Maka antum yang pakai channel pribadi tuh, tapi isinya ceramah, itu duitnya syubhat, harus dibagi tuh. Wajib dibagi kalau dapat duit. Ya. Harus dipakai untuk jalan dakwah, kalau enggak kualat. Rasain aja ntar. Ya. Karena pembersihnya cuma jalan dakwah. Jadi yang antum yang punya tabungan-tabungan samar-samar, nggak usah khawatir, pakai di jalan dakwah. Tapi jalan dakwahnya jangan salah dakwah. Ntar dakwah-dakwah teroris lagi yang dibantu. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ma'rifatul ma'bud, mengenal yang kita anggap kita takut itu. Bapak karena kenal istri, maka cintanya permanen, Pak. Walaupun istri sudah ubanan, benar gak, Pak? Bapak kan ubanan soalnya. Saya ngeliat rambut Bapak aja. Tetap cinta kepada istri. Kenapa? Saya kenal dia semenjak dia belum ubanan gitu. Ada orang cantik bukan main, tapi ketus. Bapak seneng nggak? Jadi cantik fisik itu dia cuma enak di mata. Pas ngomong nggak enak di telinga, maka dia nggak cantik lagi. Cantik-cantik kok ketus. Nah, itu cara kita membatalkan kecantikan dia. Apalagi nyebelin, apalagi matre. Oh, capek lagut ya. Nggak ada semua orang semuanya matre ya. Matre itu kan hubbul mal, hubbul dunia, cinta dunia. Oke, ada lagi? Ya, silakan Pak. Di belakang.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz waktunya. Iya, sama-sama Pak. Yang membedakan manusia itu di hadapan Allah adalah ketakwaannya. Kita sering mendengar bahwa dalam hadis yang populer, dalam diri manusia itu adalah segumpal daging. Jika daging itu baik, maka semuanya akan menjadi baik. Betul. Nah, kalau sudah demikian, maka dari strata yang bawah itu bisa menjadi lebih dicintai Allah daripada pribadi yang punya strata yang lebih tinggi karena ketakwaannya. Nah, bagaimana cara kita mengintegrasi amal, ilmu, dan iman supaya kita menjadi kepribadian yang dicintai oleh dan diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang menyebabkan daripada ketiga integrasi ini yang mudah sekali copot, mudah sekali luntur, mudah sekali kalah dalam kita mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak pakai teori Pak, pakai yang praktis aja ya. Masih ingat kisah orang yang suka baca kulhu? Dalam Sahih Bukhari, Kitab Tauhid, bagian akhir kitab, jilid terakhir. Kitab saya masih kitab kuning jadul, nggak ada nomornya ya. Kitab Tauhid, Darul Fikr yang lama. Di situ disebutkan bahwa ada seseorang pemimpin perang, setiap kali mimpin sholat, selesai satu ayat dia tutup dengan kulhu. Bahkan beberapa rakaat itu cuma kulhu, kul huwallahu ahad, Allahus samad, sampai akhir. Akhirnya bikin yang di belakang bertanya-tanya, emang gak ada ayat lain? Kira-kira gitu ya. Kenapa sih ini orang bacanya ayatnya itu aja, Al-Ikhlas mulu. Pulang ke Madinah, sahabat-sahabat yang jadi makmum ini melaporkan apa yang dia lihat, padahal Nabi gak pernah menyuruh begitu. Ini artinya apa? Sahabat-sahabat itu menciptakan torikot-torikot ritual untuk dirinya. Ini dalil bahwa boleh seorang alim meramu dari dalil-dalil yang ada suatu amalan yang kemudian dia disiplinkan dan dia ajarkan kepada orang. Disebut torikoh. Ini dalilnya. Apa kata Nabi? Coba tanya si fulan itu. Kamu gak usah tuduh dia. Tanya dia, kenapa dia buat begitu. Jadi kita kalau ngikutin sunnah Nabi ini, kita nggak boleh ngejek orang, ngamalin apa aja Pak, nggak boleh ngejek. Kita konfirmasi. Tabayun namanya. Kenapa sih kamu ngamalin ini? Sama orang yasinan kita tanya, kenapa kamu baca yasin? Ya. Sama orang ziarah kubur, jangan langsung bilang dia syirik, khurafat. Kita tanya, apa yang kamu baca saat ziarah kubur? Baru bilang syirik atau enggak syirik. Maka sahabat ini nanya, datang, wahai panglima kami, jenderal kami, kenapa engkau suka baca kulhu di setiap gerakan sholatmu, setiap rakaatmu? Apa jawaban beliau? Karena di dalamnya ada sifatur rahman, sifat-sifat Allah yang maha pengasih penyayang, aku suka membacanya. Lalu dibawa lagi kabar jawaban itu ke Nabi. Nabi kemudian mengatakan, sampaikan kepadanya. Nabi padahal secara wahyu sudah tahu, tapi konfirmasi itu wajib. Maka mursyid-mursyid, ahli-ahli firasat, kita nggak boleh berhukum dengan kasyaf. Kita bolehnya berhukum kalau sudah konfirmasi. Nggak boleh berhukum Pak dengan ilham, nggak boleh. Dia harus berhukum dengan hasil konfirmasi. Walaupun antum sakti mandraguna, ya, nanti banyak salah. Tak kayak zaman pilpres kemarin lagi, ya. Ya. Banyak kan ilham-ilham muncul, tapi salah terjemah semua. Ilhamnya benar, terjemahannya salah. Apa kata Nabi? Sampaikan kepadanya, sesungguhnya Allah yang Maha Rahman mencintainya. Jadi supaya Bapak mulia di sisi Allah, maka rutinkan baca kulhu Pak. Bapak sudah pensiun Pak ya? Sudah? Belum? Belum. Ya udah, musim libur Sabtu Minggu dan WFH, jangan kurang baca kulhu setiap sholat. Itu salah satu amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini jarang diketahui orang.
Nabi itu habis sholat nggak hanya subhanallah 33, alhamdulillah 33. Nabi itu setelah sholat kadang-kadang beliau menambahkan kulhu, kul a'udzu birabbil nas. Kalau bisa 11 Pak habis sholat. Ini hari Sabtu nih ya. Hari Sabtu. Bisa nggak ngamalin ba'da sholat 5 waktu 11? Ustadz angkanya dari mana? Udah ikutin aja. Ya. 11 itu menunjukkan banyak. Diulang-ulang nggak? Seperti sahabat itu ngulang-ulang, kita ulang kisah itu kembali. Ini thariqat, namanya thariqat al-ikhlas. Sanadnya langsung ke Imam Bukhari. Imam Bukhari langsung ke sahabat Nabi. Dan langsung di ACC Rasulullah. Ketahuilah wahai sahabat, engkau dicintai oleh Allah. Itulah pengangkatan kewalian. Jadi teman-teman, wali itu diangkat, itulah wisuda kewalian. Jadi bukan wisuda-wisuda yang seperti antum bayangkan itu. Itu pengangkatannya begitu. Jadi sahabat-sahabat itu diangkat sama Allah, diangkat Rasulullah. Tinggi itu Pak makomnya. Tinggi nggak tuh makomnya? Tinggi. Bisa nggak diulang? Bisa. Karena setiap ulama itu akan mewarisi ilmunya. Semoga kita pewaris ilmu. Thariqat al-ikhlas. Cobain Pak. Kalau mau ngamalin juga nggak apa-apa. Ya. Kalau saya suka baca al-ikhlas. Ya. Kalau dulu masih remaja, tapi remaja saya udah nikah Pak. Saya ngamalinnya semalam 1000-an. Ya. 1000 kita ngamalin hampir tiap malam. Nah, sekarang karena sok sibuk, nggak ngerjain sebanyak itu. Tapi tetap kita baca. Ya. Oke, lanjut. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang kami hormati, kita banyak membaca dan mendengar kalau Rasulullah itu amaliyahnya sholat sampai kakinya bengkak dan sholat qiyamul lail malam ya. Dan para aulia juga banyak kisah-kisah beliau itu sholat malam dari pakai wudhu isya sampai. Kira-kira kalau kita kan banyak capek, banyak malas dan gitu. Apakah itu merupakan nafsu dari malas, capek dan sebagainya? Mohon kiat-kiat bagaimana kita menuju ke sana supaya katanya ada akrab antara jasad dan ruh. Iya. Supaya, yang terakhir aja Pak ya. Iya. Zaman sekarang, zaman saiki Pak, jangan dibayangin Bapak itu sholat isya berhentinya subuh. Udah kena gula, ya kan? Kolesterol, kesemutan, belum lagi punggungnya nggak beres, ya kan? Baru bentar udah sakit. Nggak usah muluk-muluk mau jadi orang soleh. Nggak mungkin Pak kita kayak Nabi, nggak mungkin. Nggak mungkin seperti Syekh Abdul Qadir Jilani 20-an tahun sholat isya sama subuhnya 1 kali wudhu. Nggak mungkin. Abu Hanifah puluhan tahun, Imam Abul Hasan Asy'ari 20 tahun beliau sholat isya dan subuhnya satu wudhu. Abul Hasan Asy'ari yang dihujat-hujat sama mereka sekarang ya, akidah Asy'ariyah. Terus gimana? Jadi ada eksperimen, saya suruhlah salah satu teman-teman saya ini zikir semalaman. Ente jangan tidur ya. Bener nggak dia nggak tidur Pak? Nggak ada. Baru baca zikir 5 kali ngorok. Terus next pekan depan datang ke rumah, kita aja ngobrol ma'rifatullah sampai subuh nggak tidur dia. Sama kayak nonton bola. Cuma yang ditonton bola. Nonton bola asik gak? Asik. Kenapa asik? Karena Bapak tahu ilmu sepak bola. Saya nggak ngerti Pak ilmu sepak bola. Saya bingung tuh. Ini bola kok ditendang-tendangan, direbut-rebutin. Menurut saya itu orang nggak kurang kerjaan. Tapi bagi yang senang bola, asik nggak nonton bola? Nonton doang loh. Nah, kenapa sholatnya Nabi, sholatnya wali itu bisa nggak berhenti, baru berhentinya subuh? Karena dia tahu siapa yang disembahnya. Maka majelis mengenal yang disembah harus lebih banyak daripada majelis menyebut-nyebut nama yang disembah.
Jadi majelis zikir itu seharusnya nggak lebih banyak daripada majelis ma'rifat. Cuma orang kan nggak mau. Kalau majelis ma'rifat sama, mulainya jam 11, jam 12 malam sampai subuh. Duduk aja Pak kita ngomongin Allah, gosipin Allah kita kerjaannya. Suatu kali sahabat bercerita, sahabat Nabi, kami habis subuh diberi muhadarah pengajaran oleh Nabi. Berhentinya nanti zuhur, sholat. Habis zuhur lanjut asar, habis asar lanjut maghrib, sampai besok subuh lagi, sampai besoknya lagi 2 hari 2 malam. Mereka lupa makan, lupa minum. Tuh kalau sudah jadi makhluk ma'rifatullah tuh begitu. Ini ilustrasi dekatnya apa? Gak usah jauh-jauh. Kita punya teman nggak dilestui oleh keluarganya untuk menikah. Dia udah demen sekali sama calonnya ini. Apa kata si perempuan? Mas, kalaupun saya diusir dari keluarga, kalaupun saya jadi tukang goreng, saya jadi tukang apa, yang penting saya sama ente, katanya. Gombal. Paling tahan seminggu minta cerai. Nggak tahan kan dikasih angin. Tapi begitu kira-kira, kenapa ada orang di luar sana hidup bertahan, hidup susah bersama kekasihnya? Karena dia cinta dengan pasangannya. Tapi kita ini lebih percaya ke pasangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi caranya satu aja Pak, sama, kenali yang disembah. Rasulullah itu bisa kakinya kapalan sholat karena beliau kenal yang disembahnya. Kita terbalik, kita memulainya dari kuantitas amal, bukan dari kualitas pengenalan yang disembah. Jadi saya mengajak semua kita, semua ustadz, semua mursyid, semua kiai, semua jamaah, coba dibalik Pak sekarang. Jangan ajar anak, ajar murid, ajak diri kita ibadah fisik dulu, ritual dulu. Tapi ibadah yang awal adalah ibadah ma'rifatullah, ibadah mengenal Allah. Kenali yang disembah, maka kita akan kecanduan beribadah. Nanti orang bilang kita gila Pak. Nanti Bapak dibilang gila sama orang. Ya. Kenapa? Pagi zikir, siang zikir, sore zikir. Bahkan nggak mau pulang dari masjid ntar. Mau orang bilang corona ngapa? Ntar dokter-dokter bingung ntar. Ya. Itu orang beragama tuh gila ya gitu. Masih ada yang takut corona, udah lockdown gitu. Ya, biarlah kita disebut gila bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan kajian kita sederhana, ma'rifatul ma'bud aula min kulli sujud. Mengenal Allah Ta'ala lebih utama daripada sujud, bahkan 1000 sujud. Maka kenalilah Allah yang kita sembah, sujud kita akan lebih bermanfaat dan lebih berkualitas. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.